Hal apa yang udah kakak siapkan di karir sekarang, Kak? Menjalankan karir sekarang. Apa ya? Mental sih, iya sih Oh mental. iya sih, Yang mental mental itu aja. Penting nomor itu. satu ya, Kak ya. Iya. Terus itu pasti OVT-nya tuh, aduh bisa nggak ya gitu. Karena aku pengen kuliah. Hmm. Mungkin kalau misalkan yang kerja, mungkin overthinkingnya, aduh bisa nggak ya kerja gitu. Iya, Kalau betul aku mau betul. kuliah, aku overthinkingnya, aduh bisa nggak ya masuk kuliah gitu. Terus diizinin nggak ya kuliah, keterima nggak ya di univ yang kita mau atau gimana gitu. Terus Pastinya. kayak misal kayak desainnya lebih bagus atau fotonya Bisa. lebih bagus, itu pasti minder banget sih. Terus karena mau kuliah, lebih minder lagi kayak misalnya teman planningnya ke depannya tuh kayak yang udah tertata banget, terus yang kayak udah oh kayaknya emang bagus sih dia tuh ngambil kayak gitu, makanya aku sering minder. Obrolan inspiratif, penuh semangat, dan kreatif. Halo semuanya, kembali lagi bersama DKV Vibe Muska. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang bagaimana persiapan karir mereka. Kali ini kita kedatangan narasumber dari kelas 12 DKV. Yuk langsung aja kita sapa. Halo kakak. Halo. Bagaimana nih kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya kak Ya ya. baik baik. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu kak. Perkenalkan, nama aku Muhammad Izal Asrofi dari kelas 12 DKV. Kak Ya. Izal ya berarti ya. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Cahaya Alfauzani. Saya dari kelas 12 DKV. 12 DKV semua ya ini kak ya. Oke. Betul. Aku mau nanya nih kak, selama di jurusan DKV, kakak-kakak ini apa sih yang paling kakak suka di jurusan DKV? Kalau aku sih kayaknya lebih ke desain ya. Oh desain ya kak? Iya. Kalau boleh tahu udah desain apa aja nih kak? Poster, terus apa ya? Poster kah? Oh Lebih poster dan seringnya lain-lain. poster. Oke, kalau kakaknya? Kalau aku sama sih sebenarnya, desain grafis juga, cuma kayak fotografi juga suka sih, tapi mungkin sekedar kayak hobi aja gitu. Oh hobi ya Ya. kak ya. Ya. Kalau kakaknya nggak suka fotografi kak? Ya suka sih, sukanya di foto. Oh di foto. Ya Betul. biasanya cewek kan emang sukanya foto Iya. kan ya. Oke. Boleh nanya nggak nih kak, setelah lulus nanti kakak berencana kuliah apa kerja? Dari Kak Siva dulu nih. Kalau aku insya Allah lulus sekolah ini mau lanjut kuliah. Di mana tuh kak kalau boleh tahu? Pilihan pertama itu kemungkinan di Uinril Bandar Lampung. Terus mungkin keduanya kalau diizinin sama orang tua itu mau ke Jogja. Gitu. Ke Jogja. Insya Allah. Ke Jogjanya itu di mana kak? Di mana ya? Di mananya belum pasti. Oh belum pasti ya kak. Belum. Mau ambil jurusan apa nih kak? Kalau yang di Uinril itu aku sih pengennya PGSD ya, karena aku suka anak kecil, terus aku suka nggak tahu kenapa suka ngajar gitu rasanya. Oh berarti kakak ini suka anak kecil, suka Ya. ngajar gitu ya kan? Kalau kakaknya? Kalau aku sih kayaknya lebih ke langsung kerja aja gak sih? Ya. Oh kerja ya kak. Ya. Kalau boleh tahu kakaknya ingin kerja gimana gitu kak? Kebetulan kan lagi magang juga kan sekarang, lagi magang di percetakan banner gitu. Jadi ya mungkin ya lanjut di situ. Lanjut di situ ya kak. Ya. Kalau boleh tahu di percetakan bener mana nih kak magangnya? Sekarang di Prima Media Sekampung, situ tuh, di situ. Oh Primadia Sekampung. Ya. Apakah pilihan dari kakak-kakaknya ini sudah dipikirkan baru kelas 12 ini apa udah dari dulu kak? Aku dulu. Iya kakak Siva dulu. Kalau aku kepikiran mau kuliah itu sebenarnya dari kelas 11 sih. Bukan baru-baru ini, tapi udah dari kelas 11, cuman pas kesini mikir kayaknya kuliah nggak sih gitu. Oh kalau kakaknya? Kalau aku sih ada sebagian yang dari dulu memang kayak mau masuk DKV gitu. Cuma ya sebagian juga mungkin baru-baru ini gitu. Iya sih. Kakaknya kan ingin kerja nih kak. Ya. Seberapa penting sih kak persiapan karir sejak sekarang ini? Itu penting banget gak sih? Penting banget itu buat apalagi yang mau lulus itu kan. Kelas 11 itu penting banget sih, jangan nyantai lah intinya lah, pikirin lah. Setidaknya pikirin walaupun sedikit gitu. Ya. Hal apa yang udah kakak siapkan di karir sekarang kak? Menjalankan karir sekarang. Apa ya? Mental sih, iya sih mental. Oh iya sih, Yang mental itu aja. nomor itu. satu ya kak ya. Ya. Oke, Betul. mental. Kalau kakak Siva nih,
skill DKV apa yang paling kakak percaya diri untuk dibawa ke kuliah nanti? Ada nggak kak kira-kira? Apa ya, mungkin talent itu sih, karena aku suka kayak di depan kamera itu kayak lumayan percaya diri gitu, lebih sering jadi talent gitu. Gitu. Kalau kakaknya ada nggak nih kak skill yang kakak percaya diri untuk dibawa ke dunia kerjanya dari skill DKV? Ada sih ya itu tadi desain banner, desain poster dan lain-lain itulah. Ya. Berarti ini jurusan yang kakak Siva ini berarti PGSD kan kak? Berarti Iya. udah bukan termasuk di kafe ya kak? Bukan ya? Iya. Pastinya bukan. Oke. Menurut kakak nih ya kak, bekal dari SMK DKV yang paling kepake buat kuliah nanti apa ya kak? Bekal dari SMK yang bakal kepake itu kalau aku tuh apa ya? Apa kak bekalnya? Mungkin kayak dasar desainnya. Kan juga nanti kalau mungkin kalau kuliah pasti suruh ngedesain sesuatu gitu kan, mungkin nggak tahu Ya, juga ya. gitu. Terus kalau misal jadi talent kan sering ngomong di depan kamera. Terus kalau misal jadi guru kan juga sering-sering ngomong di depan anak-anak Ya anak-anak. gitu. Oke. Kalau kakaknya? Apa tuh tadi pertanyaannya? Ini kak apa bekal lulus dari SMK buat kerja nanti. Apa ya yang paling berguna ya? Banyak sih, skill bisa, terus apalagi ya komunikasi sih penting sih. Oh Karena iya. di dunia kerja tuh kita nggak cuma nemuin orang-orang yang udah kita kenal gitu. Orang-orang baru juga banyak sih. Oh iya. Nah ya itulah. Kalau boleh tahu kakak ini mulai magang kapan ya kak? Mulai magang tuh bulan siapa ya? Iya kakak Siva nggak apa-apa. Mulai magang itu Magang apa ini? PKL? Iya magang PKL. Oh PKL. Ayo, bulan berapa kemarin? kemarin itu bulan Juli. Iya bulan Juli. Bulan Juli sampai Desember. Terus kalau yang magang kan Iza? Iya yang Oh, magang. jadi. Itu kakak direkrut sama ini ya kak tempat PKL-nya? Bukan, beda. Oh beda. Beda. Aku PKL di studio foto dan sekarang magangnya di itu percetakan. Ya. Oh alah. Kakak ada nggak sih hal yang paling takut setelah lulus itu? Ada dong. Apa kak? Kak Siva dulu kalau boleh. Setelah lulus itu pasti OVT-nya tuh, aduh bisa nggak ya gitu. Karena aku pengen kuliah. Mungkin kalau misalkan yang kerja, mungkin overthinkingnya, aduh bisa nggak ya kerja gitu. Iya Kalau aku mau kuliah, aku overthinkingnya, aduh bisa nggak ya masuk kuliah gitu. Terus diizinin nggak ya kuliah, keterima nggak ya di univ yang kita mau atau gimana gitu pasti. Pastinya overthinking itu ya kak ya. Ya. Kalau kakaknya? Kalau takut sih, semua orang takut gak sih? Ya kan? betul. Takut gak sih? Kalau mau takut. lulus apa mau mulai apa gitu yang baru gitu, pasti takut semua sih. Cuma ya mau nggak mau, kalau nggak nyoba ya nggak akan tahu gitu ke depannya gimana. Iya betul juga sih kak ya. Ya itu sih. Pernah nggak sih kak merasa ragu atau minder gitu dengan kemampuan sendiri? Siapa dulu nih? Kakak ini dulu, kan oke. tadi udah kakak Siva terus. Kalau minder ya pernah dong, apalagi kita kan kayak ketemu orang baru nih yang skillnya lebih dari kita atau apapun itu gitu kan, pastilah minder itu juga pasti sih. Cuma ya kalian terus berkembang aja gitu, asah skill, asah apapun itulah ya. Kalau kakak Siva gimana nih? Kalau soal minder, jelas minder banget. Misal ya tadi kayak Izi bilang, ketemu orang yang skillnya di atas kita, itu pasti minder banget. Kayak apalagi kita SMK, terus ketemu teman kita di SMK itu, apalagi di kafe, misal kayak desainnya lebih bagus atau fotonya lebih bagus, itu pasti minder banget sih. Terus karena mau kuliah, lebih minder lagi kayak misalnya teman planningnya ke depannya tuh kayak yang udah tertata banget, terus yang kayak udah kayaknya emang bagus sih dia tuh ngambil kayak gitu, makanya aku sering minder karena itu. Oh alah, itu ya kak, buat minder kakaknya. Kan biasanya kan rasa takut atau minder itu kan ada pengatasannya gitu ya kak. Bagaimana kakak cara mengatasinya? Siapa dulu nih? Kakak Siva. Oke, Siva. Kalau aku buat ngatasinnya itu cuman kayak
Mana tuh? Aduh. Aduh. Gimana tuh Kak atasnya? Atasinnya itu aku kayak ya lebih percaya diri aja. Kalau ya takdir itu kan gak ada yang tahu. Ya semoga aja eh, dengan kita tuh ngikutin takdir itu bakal lebih apa ya, lebih lebih ikhlas, lebih bagus jalannya gitu. Oh, Gitu sih. kalau kakaknya? Untuk mengatasi ketakutan ya, sebenarnya kalau takut tuh nggak bisa hilang sih. Semua manusia pasti punya rasa takut dari Betul kecil gitu. sekali. Tapi kan kita bisa apa ya, meminimalisir apa yang kita takuti gitu. Nah itu sih gimana cara kita mengurangi rasa takut kita terhadap tersebut gitu, tersebut gitu. Nah ya Oh itu. alah, berarti itu cara mengatasi rasa ketakutan dari kakak-kakaknya ya. Ya Oke. betul betul. Mau nanya nih Kak, dalam 5 tahun ke depan, kakak ingin berada di posisi seperti apa tuh? Posisi Dalam 5 tahun ke 5 depan. tahun ke depan. Iya. Kalau aku mau ngasih mungkin planning dikit ke depan ya. Karena aku mau ambil kuliah jurusan PGSD PGSD itu. ya. Setelah mungkin kuliah tuh 3 tahun atau 4 tahun insya Allah selesai. Terus habis itu lanjut untuk misal jadi guru itu entah ngambil P3K atau apa. Nah di sela-sela kuliah itu juga aku mau coba belajar jadi content creator, terus aku pengen jadi influencer Wah, gitu. keren sekali Kakak Siva menjadi Iya influencer. betul. Kalau Keren. kakaknya? Planning 5 tahun ya? Depan. Apa ya? Jujur belum punya sih, tapi setidaknya mungkin buka usaha sendiri, apalagi kan di percetakan kan magangnya, mungkin bisa buka usaha itu atau maybe di fotografi mungkin buka studio. Ya itu sih. Itu ya Oke. planning 5 tahun ke depannya buat Betul. kakaknya. Oke. Mau tanya nih Kak, siapa sosok yang menginspirasi kakaknya dalam menentukan masa depan? Kalau aku sih yang pasti tuh orang tua. Wah, Karena apa ya? Kita tuh harus kayak ya udah harus usaha buat apa yang kita mau, kayak demi buktiin ke orang tua kalau kita bisa nih gitu. Terus yang inspirasi lagi apa ya, kayak influencer di IG, di TikTok, kayak ya masya Allah, misal mereka kayak menekuni suatu bidang, kayak misalnya tadi itu jadi guru, dia sambil jadi influencer, ya udah dia ilmunya tadi itu yang jadi guru itu jalan untuk anak-anak yang diajar, terus dia juga jadi influencer gitu. keren sekali ya. Jadi sangat-sangat apa ya, kayak aku tuh pengen gitu jadi mereka gitu. Wah, keren sekali. Kalau kakaknya nih, Iya, kurang lebih ya sama sih. orang tua juga Iya, ya Kak? orang tua sih, karena kan mereka juga kan yang banyak berkorban lah untuk kita lah ya. Ya jadi ya nggak jauh beda lah. Apa nih Kak pesan yang dapat kakak sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton podcast ini? Bisa dulu. Nih kakak Niza dulu apa kakak Syifa nih? Bisa dulu. Oke. Kemana nih? Kemana? Sini Kak. Sini. Ya. Jadi apa ya, untuk adik-adik kelas kelas 11, kelas 10, kalian jangan takut guys. Jangan takut terhadap ingin memulai apa itu, jangan takut guys. Udah, itu aja deh. Kalau Kak Syifa nih, apa pesannya untuk yang nonton? Kalau pesan dari aku, kalian itu harus benar-benar fokus ke satu titik. Misal kalau kalian mau setelah lulus mau kerja, ya udah kalian tekuni hal itu yang mau kalian buat setelah lulus kerja itu. Terus kalau misalnya kalian mau kuliah, ya udah kalian fokusin buat kuliah itu apa yang harus disiapin. Misal kayak rajin belajarnya, ya udah kalian tekuni di belajarnya. Kalau mau kuliah, kalau mau kerja tadi, ya udah berarti ditekuni bagian apa kan di kafe desainnya atau fotografi, videografi gitu. Oke, makasih ya Kak Iya. pesannya untuk para penonton. Nih Kak, ini guys pesan dari kakak-kakaknya untuk kalian semua yang menonton ini. Oke, kalian semua jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video podcast DKV Vibe Muska.